Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rialdi Anggai. Saya dari kelas B semester 1. Kali ini saya akan membahas tentang materi tentang logika. Logika berasal dari Yunani atau logos, kata, ucapan, atau alasan. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketetapan penalaran serta mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penarikan kesimpulan yang absah. Logika 300 SM oleh Aristoteles, logika tradisional atau logika klasik, yaitu terbagi dari dua bagian, tradisional atau logika klasik. 200 tahun setelah itu dikembangkan logika modern oleh George Boole dan De Morgan yang disebut logika simbolik. Logika simbolik karena menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Tujuan dan aturan logika. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar. Aturannya bersifat umum dan tidak tergantung pada kalimat atau disiplin ilmu tertentu. Logika matematik atau matematika logis. Logika matematika atau matematika logis terdiri dari beberapa bagian, yaitu logika proposisional, logika predikat, logika fuzzy, program logika, dan sebagainya. Yaitu bisa juga mempelajari logika dengan kaidah-kaidah matematika. Memperjelas logika dengan kaidah-kaidah matematika. Perkembangan terakhir ilmu logika adalah logika fuzzy, atau di Indonesia disebut logika kabur atau logika samar. Suhu termasuk dari beberapa dari logika fuzzy, yaitu suhu udara AC, mesin pencuci, kulkas, lainnya. Logika. Ada logika pasti dan logika tidak pasti. Logika pasti terdiri dari beberapa bagian. Logika pernyataan, positional logis, logika predikat logis, logika hubungan, relation logis, logika himpunan. Logika pernyataan memberikan tentang pernyataan tunggal dan kata hubungan sehingga dapat kalimat menjemuk yang berupa kalimat deklaratif. Logika predikat menilai variabel dalam suatu kalimat, kuantifikasi, dan validitas. Logika hubungan mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi, simetri, refleksif, antisimetris, dan lain-lain. Logika himpunan memberikan tentang unsur-unsur himpunan dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Sedangkan logika tidak pasti, yaitu logika samar atau kabur, yaitu fuzzy logis. Logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu ya atau tidak.
0 atau 1, benar atau salah. Logika pasti. Logika dan komputer. Logika disebut juga the cloud of computer science karena logika memang peranan sangat penting di bidang ilmu komputer. Peran kalkulus matematika sama pentingnya untuk ilmu-ilmu bidang sains, misalnya ilmu fisika, ilmu elektronika, ilmu kimia, dan sebagainya. Logika, komputasi numerik dan matematika diskrit memiliki pesan penting dalam ilmu komputer karena semuanya berperan dalam pemrograman. Logika merupakan dasar-dasar matematis. Suatu perangkat lunak digunakan untuk memformalkan semantik bahasa pemrograman dan spesifikasi program, serta menguji ketepatan suatu program. Logika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem basis data, teori digital, komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, jaringan, syaraf, tiuran, dan lain-lainnya yang mempergunakan logika secara intensif. Contoh yang populer adalah sistem digital, yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika dan membuat gerbang logika logis, gates, dan arsitektur komputer sebagai inti, mikroprosesor, otak komputer atau central processing unit. Arsitektur sistem komputer mempunyai terusuran atas rangkaian logika 1 true dan 0 false yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika AND, OR, NOT, SOR, dan NAND, dan program komputer berjalan di atas struktur penalaran yang baik dari suatu solusi terhadap suatu permasalahan dengan bantuan komponen program if, then, else, for, to, do, will, else, for. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua. Materi tentang logika dan pernyataan proposisi. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti. Kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan, dan disebut juga proposisi. Di dalam matematika, tidak semua pernyataan yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Pernyataan atau kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contoh, Yogyakarta adalah kota pelajar. Ya, benar. 2 tambah 2 sama dengan 4, benar.
Semua manusia adalah fana. Benar. 4 adalah bilangan prima. Salah. 5 kali 12 sama dengan 90. Salah. Tidak semua kalimat berupa proposisi. Contoh, di manakah letak Pulau Bali? Pandaikah dia? Andi lebih tinggi daripada Tina. 3 X kurang 2Y sama dengan 5X tambah 4. X tambah Y sama dengan 2. Penghubung kalimat dan tabel kebenaran. 1 atau lebih proposisi dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proposisi baru lewat penggunaan operator logika. Proposisi baru yang dihasilkan dari kombinasi tersebut disebut dengan proposisi majemuk. Compound combustion. 2. Proposisi yang bukan merupakan hasil dari kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Proposisi menjemuk tersusun dari sejumlah proposisi atomik. 3. Dalam logika dikenal 5 buah penghubung, yaitu ada simbol, ada arti dari simbol, bentuk dari simbol. Simbol yang pertama yaitu tidak, artinya tidak, not atau negasi, yaitu simbol yang pertama. Bisa juga kita sebut negasi, simbol negasi dalam bentuk tidak. Simbol yang kedua adalah dan, and, atau konjungsi. Bisa juga kita sebut konjungsi di bentuknya dan kita ambil dari bentuk dan. Simbol ketiga atau, artinya atau, or, disjungsi. Bisa juga disjungsi, bentuknya atau, kita ambil dari bentuk atau. Simbol keempat implikasi, artinya implikasi, jika dan maka, jika maka. Simbol kelima artinya biimplikasi, bila dan hanya bila. Next, contoh misalkan P menyatakan kalimat mawar adalah nama bunga. Kim menyatakan kalimat apel adalah nama buah. Maka kalimat mawar adalah nama bunga dan apel adalah nama buah dinyatakan dengan simbol P disjungsi Q. P konjungsi Q. Contoh 2, misalkan P hari ini hari Minggu, Q hari ini libur. Nyatakan kalimat di bawah ini dengan simbol logika. A. Hari ini tidak hari Minggu tetapi libur. B. Hari ini tidak hari Minggu dan tidak libur. C. Tidak benar bahwa hari ini hari Minggu dan libur. Penyelesaian kata tetapi mempunyai arti yang sama dengan dan, sehingga kalimat A bisa ditulis sebagai disjungsi P
disjungsi P dan negasi P dan konjungsi Ki negasi P dan negasi Ki, negasi dalam kurung P dan Ki, negasi dalam kurung P konjungsi Ki. Negasi not atau not, negasi atau not. Jika P seberang proposisi pernyataan not P atau negasi daripada P akan bernilai F jika P bernilai T, dan sebaliknya ditulis dengan negasi P dan diberikan dalam tabel kebenaran. P dan Ki, negasi Ki, negasi P bernilai jika P bernilai T dan negasi P bernilai F, dan kolom kedua baris dan kolom ketiga baris ketiga kolom pertama P bernilai salah dan kolom kedua negasi P bernilai benar. Jika P representasi dari Anita ada di rumah, maka negasi P merepresentasikan Anita tidak ada di rumah, atau Anita keluar, atau tidaklah benar Anita ada di rumah adalah suatu operator anari atau monadika, yaitu operator yang hanya melibatkan satu operan. Konjungsi selanjutnya adalah konjungsi atau N. Konjungsi adalah suatu operator binari atau diadika, yaitu operator yang melibatkan dua operat. Jika P dan Ki seberang dua proposisi, maka kalimat deklaratif sama dengan kalimat yang dapat bernilai benar atau salah. Maka pernyataan P and Q akan mempunyai T, true atau benar, jika dan hanya jika kedua proposisi pada P dan Q bernilai T, true atau benar, ya ditulis dengan P konjungsi Q. Dengan operator faktor muncul di antara dua operan tersebut dan mempunyai tabel kebenaran sebagai berikut. P benar, T F Q F yaitu jika P benar salah dan Q T benar salah, maka kalimat deklaratif dari kalimat dari P
dan Nagasaki konjungsi ki, maaf, P konjungsi ki, yaitu jika P benar dan Ki benar maka hasilnya benar, selebihnya salah. Sifat-sifat operator konjungsi adalah komutatif, P konjungsi Ki sama dengan Ki konjungsi P, asosiatif, P konjungsi dalam kurung Ki konjungsi R sama dengan dalam kurung P konjungsi Ki konjungsi R. Disjungsi OR, disjungsi atau OR. Disjungsi juga ada, jarang digunakan, yang menggunakan bentuk either or. Pernyataan P or Ki mempunyai nilai T, true atau benar, jika dan hanya jika P atau Ki atau keduanya bernilai T, ditulis dengan P disjungsi Ki dan mempunyai tabel kebenaran. Sifat mempunyai tabel kebenaran jika P mempunyai nilai T atau benar T, T, F, F. Ki mempunyai T, F, T, F. P benar, benar, salah, salah. Ki salah, benar, salah, benar, salah. Maka hasil dari P dan Ki, hasil dari P disjungsi Ki adalah jika P dan Ki benar, bernilai benar, maka hasilnya benar. Dan jika P bernilai benar dan Ki bernilai salah, maka hasilnya benar. Jika P dan Ki bernilai benar, salah, Ki bernilai benar, maka hasilnya benar. Tapi jika P bernilai salah dan Ki bernilai salah, maka hasilnya salah. Maka di sini jika P dan Ki bernilai salah, maka hasilnya salah. Selebihnya, lebih dari itu semua benar. Perhatikan kalimat sebagai berikut. Pensil itu murah. Anita memperlukannya atau keduanya. Satu bangun terlambat. Saya bangun terlambat. Pensil itu murah. Disjungsi Anita memperlukannya atau keduanya. Saya bukan terlambat. Saya bangun terlambat. Atau anjing besar itu mengejarnya atau keduanya. Lampunya mati. Disjungsi kabelnya putus. Keduanya. Pada kalimat pertama, Anita membeli pensil itu karena harganya murah atau karena ia membutuhkan atau keduanya. Sedang kalimat kedua, saya terlambat dan karena bangun terlambat atau karena dikejar anjing besar atau keduanya. Dan yang ketiga, lampu mobil mati karena lampunya, plethongnya mati atau
kabelnya putus atau keduanya. Hal ini semua berarti bahwa operator disjungsi disebut dengan insular OR. Selanjutnya perhatikan kalimat pernyataan menjemuk di bawah ini. Saya sedang duduk atau saya sedang berdiri, tidak keduanya. Saya ke kantor naik angkot atau saya ke kantor naik becak, tidak keduanya. Kalimat-kalimat tersebut akan tidak mungkin bahwa keduanya benar. Misalnya, tidak mungkin terjadi bahwa saya duduk sekaligus berdiri. Jika tidak mungkin saya naik becak sekaligus naik angkot. Untuk kalimat-kalimat sejenis tersebut, maka operator disjungsi disebut dengan exclusive P or SOR. Untuk membedakan exclusive OR atau XOR dengan inclusive OR, maka digunakan operator sebagai berikut. V disjungsi untuk inclusive OR yang selanjutnya dalam membicarakan selalu dimaksud inclusive OR. V dan ada garis bawahnya untuk exclusive OR atau XOR. X implikasi atau conditional implies. Jika P dan Q adalah proposisi, maka diperoleh pernyataan jika P maka Q. Jika P maka Q, yang juga berarti P hanya jika Q. Karena jika Q benar salah 0 Q, maka benarnya pernyataan tersebut harusnya jika P salah not P. Dan juga berarti Q jika P. Ada juga yang mengatakan Q merupakan syarat perlu untuk P, karena terjadinya Q memang mutlak diperlukan untuk terjadinya P sebelum jika Q salah not Q, maka juga P salah not P. Agar pernyataan tersebut bernilai benar, juga ada yang mengatakan P merupakan syarat cukup untuk Q, karena jika P terjadi P benar, maka Q pun terjadi Q benar. Dari penjelasan di atas, maka dipilih bahwa pernyataan tersebut T, true atau benar, jika P benar T, dan Q benar T, atau P salah F jika tidak dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa pernyataan tersebut demikian, yaitu jika tidak demikian, yaitu P adalah T dan Q adalah F, maka ia bernilai salah, false. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa pernyataan tersebut benar T jika P benar T dan Q benar T, atau P salah F dan Q boleh salah, F boleh benar T. Subtabel kebenarannya, pernyataan tersebut ditulis P
P implikasi dan tabel kebenarannya adalah P implikasi Q dan tabel kebenarannya adalah jika P benar-benar salah-salah dan Q benar-salah, maka nilai P negasi Q P negasi Q jika P benar dan Q benar, maka hasilnya benar. Dan jika P benar dan Q salah, maka hasilnya salah. Jika P salah dan Q benar, maka hasilnya benar. Dan jika P salah dan Q salah, maka hasilnya salah. Benar. Maaf, maka hasilnya benar. Maka dari itu, jika di sini jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka hasilnya salah. Sekian, mohon maaf, masih ada dari kelanjutan dari materi ini. Untuk penjelasan tabel di atas, maka perhatikan kalimat jika Anita pergi ke luar negeri, maka ia mempunyai paspor. Maka dijelaskan sebagai berikut. Jika Anita ke luar negeri T dan ia mempunyai paspor T, maka legal, benar. Jika Anita ke luar negeri T dan ia tidak mempunyai paspor, salah. Maka ilegal, salah. Jika Anita tidak ke luar negeri dan ia mempunyai paspor, maka legal, benar. Jika Anita tidak ke luar negeri, salah, dan ia tidak mempunyai paspor, salah, maka legal, hasilnya benar. Itu T. Perhatikan bahwa implikasi tidak bersifat komutatif dan juga tidak bersifat asosiatif. Operator implikasi sering disebut juga dengan operator kondisional. Next, biimplikasi. Atau ekuivalensi. Suatu pernyataan P adalah ekuivalen dengan Q mempunyai nilai T true jika dan hanya jika P dan Q mempunyai nilai benar yang sama. Ditulis P biimplikasi Q dan mempunyai tabel kebenaran jika P bernilai benar-benar, salah-salah, dan Q bernilai benar-salah, maka P biimplikasi Q jika P dan Q bernilai benar, maka hasilnya benar. Karena jika P dan Q mempunyai nilai, di sini ada penjelasannya, jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, maka di sini P dan Q bernilai sama, benar-benar, maka hasilnya benar.
benar salah maka hasilnya salah, salah benar maka hasilnya salah, tapi salah salah maka hasilnya benar. Jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yaitu seperti ini, nilai kebenarannya sama seperti ini, P benar, Q benar, maka hasilnya benar. Dan P salah, Q salah, tabel kebenarannya sama, maka hasilnya benar. Ia bersifat asosiatif dan komutatif. Pertanyaan bahwa di implikasi P disjungsi P biimplikasi Q mempunyai tabel kebenaran sama dengan operator X faktor SOR. Tunjukkan pernyataan P biimplikasi dikatakan bikondisional karena ia mempunyai tabel kebenaran sama dengan P implikasi konjungsi Q implikasi P atau P implikasi Q konjungsi P implikasi Q. Buatlah tabel kebenarannya. Jika P ingkaran negasi suatu proposisi. Negasi suatu konjungsi. Contoh, pahami makan nasi dan minum kopi. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua kalimat menyusunnya yaitu P dan Q bernilai benar. Sedangkan negasi adalah pernyataan yang bernilai salah jika pernyataan awalnya bernilai benar dan bernilai benar jika pernyataan awalnya bernilai salah. Oleh karena itu, negasi dari pahami makan nasi dan minum kopi adalah suatu pernyataan majemuk lain yang salah. Satu komponennya merupakan negasi dari komponen pernyataan awalnya. Jadi, negasinya adalah Fahmi tidak makan nasi atau tidak minum kopi. Negasi suatu disjungsi. Contoh, Fahmi makan nasi atau minum kopi. Suatu disjungsi akan bernilai salah hanya jika kedua komponen mempunyai menyusunnya bernilai salah. Selain itu benar. Oleh karena itu, negasi dari kalimat di atas adalah tidak benar bahwa Fahmi makan nasi atau minum kopi. Atau dapat juga dikatakan Fahmi tidak makan nasi dan tidak minum kopi. Negasi suatu implikasi. Contoh, jika hari hujan maka Adi membawa payung. Untuk memperoleh negasi dari pernyataan di atas, kita dapat mengubah bentuknya ke dalam bentuk disjungsi, kemudian dinegasikan, yaitu P implikasi Q sama dengan disjungsi P
disjungsi P negasi Q, maka negasinya adalah P implikasi Q sama dengan negasi P konjungsi Q sama dengan P disjungsi Q. Negasi suatu biimplikasi atau bikondisional adalah pernyataan menjemuk dari dua pernyataan pada P dan Q yang dinotasikan dengan P implikasi biimplikasi Q. Dan seperti ini yang ada di layar, diberikan suatu formula proposisional P negasi daripada P ditulis dengan P jika suatu proporsional dinegasikan menjadi lebih mudah untuk disederhanakan, maka untuk menyederhanakan ditempuh dengan mengasihkan terlebih dahulu, kemudian dikerjakan dengan formula yang telah ada. Contoh, konversikan kalimat di bawah ini ke dalam bentuk notasi logika profesional, negasikan dan hasil negasinya dikembalikan dalam bentuk kalimat. Jika makhluk hidup mempunyai telinga panjang, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu tautologi. Masih dengan penjelasan tentang logika, tautologi. Seberang formula P yang selalu mempunyai nilai kebenaran T, tak peduli nilai kebenaran daripada variabel proporsionalnya, disebut tautologis dan dikatakan tautologis atau valid. Jadi tautologi adalah suatu formula proporsional mis P yang bernilai kebenaran T untuk setiap interpretasi yang mungkin. Jadi setiap interpretasi daripada P merupakan model daripada P. Beberapa buku menulis dengan sama dengan P. Dengan definisi tersebut, maka semua entry dalam kolom daripada tabel kebenarannya yang merepresentasikan nilai formula tersebut adalah T. Suatu formula proposisi P dikatakan statisfiable dapat puas jika ia mempunyai suatu model, yaitu terdapat suatu interpretasi I daripada P sedemikian sehingga P bernilai kebenaran T untuk interpretasi I tersebut. Jika P tidak valid, maka ia disebut invalid dan ditulis seperti ini. P jika P tidak associative tak dapat puas, maka ia disebut unsatisfiable. Kontradiksi, lihat di definisi kontradiksi berikutnya. Contoh, implikasi P disjungsi P adalah tautologi dan dituliskan dengan
seperti ini. Catatan bahwa bukan suatu operator logical operator, melainkan mata simbol. Terdapat relatis antara dengan T. Untuk ini diberikan contoh sebagai berikut. Pada kolom pertama baris pertama dibaca P biimplikasi disjungsi P adalah tautologi, sedangkan pada kolom kedua baris pertama dibaca formula P mempunyai tabel kebenaran yang sama dengan formula disjungsi P. Itu semua adalah penegasan tentang formula logical formula dan bukan formula logis. Next, dikatakan bahwa dua formula P dan Q adalah ekuivalen logical ekuivalen jika ekuivalen logis mereka yaitu P biimplikasi Q adalah suatu tautologi. Dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai tabel kebenaran yang sama. Dikatakan bahwa dua formula P dan Q adalah logical implies jika implikasi logis mereka yaitu P implikasi Q adalah suatu tautologi. Contradiction absurdities. Terdapat suatu konsep yang sesuai dengan formula di atas, yaitu yang selalu bernilai kebenaran F. Seberang formula yang selalu mempunyai nilai kebenaran F, tak peduli nilai kebenaran daripada variabel proporsionalnya, disebut suatu absurdity atau suatu kontradiksi. Unstatis variabel tak dapat puas, jadi suatu absurdis atau kontradiksi adalah suatu formula proporsional mis P yang mempunyai nilai F untuk setiap interpretasi yang mungkin. Dengan definisi tersebut, maka semua entry dalam kolom daripada tabel kebenaran yang merepresentasikan nilai formula tersebut P adalah F. Sekian presentasi dari saya. Ada beberapa materi, yang pertama, kedua, dan ketiga tentang logika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.